وبركاته. الحمد لله القائل في القرآن الكريم: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sebelum kita mulai, mari kita munajat dulu kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu pemahaman dan dijadikan oleh Allah mimman yufaqihu fid din. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ila jami'i syuhada'i wal ulama'i wal awliya, khususan sahibu kitab Kifayatul Akhyar fihi lighayatil ihtisab lil marhum Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hisni al-Dimashqi al-Syafi'i wa ila walidayhi wa ila walidina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat yang tadi saya baca di muqaddimah itu menjelaskan tentang orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Ya. Dan ada ketentuan yang berlaku pada mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan bagian-bagian dari perbedaan-perbedaan yang mereka miliki. Ya, maka kita akan bahas tentang orang yang boleh tidak berpuasa Ramadan. Ya. Tapi ada ketentuan-ketentuan yang kemudian berlaku ya, dalam penjelasan Rasulullah atau penjelasan yang disampaikan oleh para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dalam kitab ini, wa man mata wa alaihi saumun min ramadana ut'ima anhu likulli yaumin mud. Barang siapa yang meninggal dunia ya, tapi ada tanggungan puasa karena dia sakit umpamanya gitu. Ya. Terus meninggal dunia ya. Maka ut'ima anhu likulli yaumin mud, dibayarkan fidyahnya dengan memberikan makan setiap hari yang dia tidak berpuasa itu 1 mud. Ya. Nah, kemudian penjabarannya di sini diungkapkan bahwa Asy-Syekhul Fani, orang tua yang renta, orang tua yang renta, in ajaza anis saumi, kalau dia tidak mampu berpuasa karena faktor
ketuaan, karena itu syarat wajib puasa itu al-qudrah, mampu untuk berpuasa. Kalau tidak mampu berpuasa karena kondisi fisik umpamanya, makanya Asy-Syekhul Fani, orang tua yang renta, ya, in ajaza anisam, kalau dia sudah tidak mampu berpuasa, yuftiru, dia boleh tidak berpuasa, wa yut'imu an kulli yaumin mud, dan menggantinya dengan membayarkan fidyah. Ya, fidyah apa itu? Ngasih makan satu orang miskin setiap hari. Ya, ukuran yang harus dikeluarkan itu 1 mud, setengah zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu 2 mud, ya, mudani. Maka kalau untuk kasih makan ini setengah zakat fitrah, ngasih makan. Ya, bahasanya ut'ima anhu, diberikan makan atas nama tidak berpuasanya setiap hari 1 mud kepada orang miskin. Kemudian wa man fatahu siyamun min Ramadan, orang yang punya utang puasa Ramadan, wa mata, kemudian meninggal dunia, belum bayar nih, dia ada beberapa hari tidak berpuasa, ya, karena mungkin sakit, terus meninggal dunia, maka dilihat kalau meninggalnya itu, ya, enggak ada waktu jeda, ya, dari uzur yang berlaku sama dia, boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa, ya. Nuzira in mata qabla imkani tadarukihi lil qada, tapi sudah nggak ada waktu dia untuk mengqada. Sakit umpamanya kan boleh tidak berpuasa. Nah, kemudian tidak ada jeda waktu sehat untuk dia kemudian mengqada puasanya, terus meninggal. Ya, jadi sakitnya itu berlanjut dibawa sampai dia meninggal dunia. Ya. Maka di sini ditetapkan wa mata qabla tamakkunihi bainal qada bi an mata wa uzruhu qaimun, meninggal sementara uzurnya masih tetap ada, masih artinya masih sakit, ya, fastimrarul maradi fala qada wala fidyata, maka baginya tidak wajib mengqada orang seperti ini dan tidak wajib membayar fidyah. Ya, tidak wajib qada dan tidak wajib bayar fidyah. Tetapi kalau dia sakit, terus ada waktu jeda, dia sembuh, habis itu kemudian dia meninggal, ya, pokoknya sakit, ya kan, terus semuanya 20 hari dari bulan Ramadan dia tidak berpuasa, terus diberikan oleh Allah kesembuhan, Lebaran terus sembuh, karena ada waktu tuh, kan udah wajib mengqada itu, ya kan. Sementara dia tidak mengqada, belum mengqada, tahu apa? Meninggal, karena kan waktu mengqada puasa Ramadan itu disebut qada apa? Wajib, panjang waktunya, masanya tidak muakkad, ya, waktunya panjang, 11 bulan waktunya untuk bisa mengqada, baru jatuh tempo tuh, ya, kalau apa ibaratnya kalau utang baru jatuh tempo. Nah, sementara dia
2 bulan dia maunya sehat, nggak dipakai, atau sakit meninggal, sakit dan meninggal. Nah, maka di sini dalam mazhab Imam Syafi'i ada 2 pendapat yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i dan murid-muridnya. Al-Qaulul Jadid, pendapat yang baru, ya, ketika beliau berada di Mesir, Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris, nafa'anallah bi'ulumi, dia berpendapat sesuai riwayat dari Aisyah, ganti tetap ngasih makan. Kasih makan. Seperti orang kakek tua yang tidak bisa berpuasa. Ut'ima anhu an kulli yaumin mud. Ngasih makan 1 mud. Ini riwayat dari Aisyah, ya, diriwayatin an Aisyah radhiyallahu an dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, wa fi hadisin rawahu Tirmizi, ya, sesuai hadis juga diriwayatkan Imam Tirmizi, tapi yang benar menurut komentar dan catatan di sini was-sahih, hadisnya itu tidak sampai ke Rasulullah. Itu cuma pendapat pribadi Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas dan Aisyah radhiyallahu anhuma, sesuai dengan riwayat ayat yang tadi saya baca, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu. Tapi yang benar kata pendapat yang kedua dan yang harusnya dijadikan pegangan, ya, yang diaplikasikan dalam kehidupan nyata, bukan memberi makan, tapi meminta walinya atau ahli warisnya atau kerabatnya untuk berpuasa sepanjang yang dia tidak berpuasa. Ya, jadi sesuai hadis sahih dari baginda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man mata wa alaihi saumun soma anhu waliyuh, orang yang meninggal dunia sementara punya utang puasa, dibayarkan puasanya oleh keluarganya. Ya, Pak, kalau anaknya nggak mau, ya pendekatannya bisa dengan pendekatan menyuruh orang lain, kemudian dia yang bayar. Ya, dia yang bayar. Itu. Kayak apa? Kayak badal haji. Ada orang tua kita belum haji, kita badalin haji kan boleh tuh. Badalin haji, yang penting nyuruh orang yang sudah haji. Bukan anaknya iya, tapi dia yang bayar sama yang badal haji. Gitu. Soma anhu waliyuh, ya. Dalam hadis yang lain, qala limratin tasumu an ummiha, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seorang wanita perempuan, ya, sahabiyah, ibunya meninggal punya utang puasa. Kata Nabi apa? Ente gantiin puasanya, ente puasanya buat ibumu. Nah, jadi dipuasakan sama anaknya. Jadi intinya adalah bukan ahli waris tapi kerabat. Karena kalau ahli waris kadang-kala wanita itu tidak mewarisi apa-apa. Gitu. Makanya kata di sini secara umum boleh dipuasain oleh kerabat dekatnya. Ya. Apakah itu dengan dengan upah atau tidak, ya itu mah terserah, yang penting ada yang
ngebayarin puasanya dengan puasa. Ya, dengan puasa. Inilah yang diungkapkan oleh Imam An-Nawawi dan berkata wayajibu al-jazmu bih. Inilah pendapat yang harus kita jadikan pegangan. Bukan pendapat yang memberi makan. Kenapa? Alasannya kata Imam Nawawi dalam kitabnya, li'annahu jazama bihil hadisus sahih, karena ditetapkan oleh hadis sahih, sementara pendapat yang tadi yang mengganti dengan memberi makan itu cuma pendapat para sahabat dan hadisnya dhaif. Gitu. Itu alasan argumentasinya Imam Nawawi rahimahullah, sehingga dia memilih al-qaulul qadim, bukan qaulul jadid. Bukan pendapat ketika Imam Syafi'i berada di Mesir, tapi pendapat yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i ketika berada di Baghdad. Ya. Kemudian yang kedua, ini berkaitan sama orang yang mempunyai uzur boleh tidak berpuasa dan berlaku ketetapan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Siapa itu? Al-hamil, ibu-ibu yang sedang mengandung. Kemudian wal murdi, wanita yang sedang menyusui. Ingat, ini uzurnya berlaku kalau apa? Melalui pemeriksaan ahli. Ya, pemeriksaan ahli. Mbaknya ini kandungannya lemah. Kalau ibu berpuasa, ini bisa membahayakan janin. Nah, itu baru uzurnya orang hamil tuh, baru ada. Kalau tidak ada persoalan di kandungannya dan fisiknya bagus dan tidak sakit, ya kata Allah dalam Quran, wa antasumu khairul lakum, lebih baik puasa. Gitu. Ya, lebih baik puasa. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Seandainya Anda berpuasa itu yang terbaik. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, kenapa begitu cerdas dia, kenapa begitu bermanfaat dan berkah hidupnya? Karena ibunya berpuasa saat dia dikandung. Sampai lahir, dia tetap berpuasa bersama ibunya. Makanya kemudian diambillah hikmah oleh Imam Al-Ghazali. Orang yang cerdas itu orang yang tidak sering memenuhi perut. Ya, jadi oksigennya tuh nggak mampet gitu ke kepala, ke otak. Gitu. Cerdas Imam Syafi'i. Ya. Kenapa riwayatnya di dalam kitab Az-Zuhra tentang Muhammad bin Idris, ketika dia dikandung ibunya berpuasa. Dan riwayat yang lain mengatakan beliau ini satu-satu yang ajaib tapi nyata gitu. Apa? Dikandungnya 4 tahun. 4 tahun, Pak. Ya. Muhammad bin Idris itu dikandungnya 4 tahun. Kalau di sini mah nggak bakalan ada sekarang, langsung ditakut-takutin sama dokter, nanti ya pecah ketubannya apa. Kalau ulama mah banyak, Pak, yang anaknya. Malik bin Dinar itu punya anak 3. Ibu istrinya mengandung 12 tahun. Anak 3 mengandungnya 12 tahun. Berarti 4 tahun, 4 tahun, Pak. Nah, ya, kalau di kita mah di USG mah kudu harus gede.
nggak lahir-lahir ini mah. Ya. Itu apa? Karena berkat puasa. Ya, alhamdulillah kemudian anak ini turun pas dia sudah dilahirkan tetap dia puasa tuh, dan berkah dari puasanya itu subhanallah, hikmahnya Allah perlihatkan nyata di tengah umat Nabi Muhammad bahwa puasa itu membawa keberkahan dan kecerdasan. Imam Syafi'i itu subhanallah kalau menghafal Pak, menghafal kitab nih sebelah sini dibaca, yang sebelah sini tutup. Kitab Muwatta di dalam perjalanan ketika diantarin oleh gubernur Makkah menuju Madinah untuk berguru kepada Imam Malik, dia hafalkan kitab Muwatta itu di dalam perjalanan, begitu caranya. Tutup. Kenapa? Karena kalau dia nggak ditutup, mulai ke sini hafal ini juga, jadi nyampur hafalannya gitu. Kayak fotokopi Pak, baca tet, kayak apa namanya scanan gitu kan, scan tet, kayak scanan kalau zaman sekarang. Otaknya beliau itu kayak scan, tuh mudah ada. Berkah apa itu? Berkah puasa. Karena menurut riwayat dari kisah beliau kecil, ketika dia masih bayi Pak, bulan puasa datang, dia ikut berpuasa. Menjelang subuh, dia nangis pengen nyusu sama ibunya. Itu setiap hari, nangis, nyusu, sepuas-puasnya dia nyusu. Habis itu kemudian apa? Mau disusuin sama emaknya di siang hari, nggak mau. Baru dia nangis nyusu kalau udah maghrib Pak. Oleh orang-orang ulama al-alif billah, para waliullah satu, wah ini mah hikmahnya nih. Nah itu kemudian salah satu keberkahannya. Jadi katakan kalau seorang hamil jangan langsung ponis, saya nggak mau puasa. Oh, belum tentu. Kalau uzurnya ada sesuai dengan ilmu ya kedokteran zaman sekarang, diperiksa bahwa ini kalau puasa berbahaya sama janinnya, boleh nggak puasa, dan cukup membayar apa? Membayar qada ya, membayar qada. Wa in khafa al-hamilu awil murdi'u, kalau takut seorang ibu yang mengandung dan orang ibu yang menyusui, ala ya waladihima, kalau ala nafsihima dararon bihima minas saumi awil darari an-nashi lil marid. Ya, sorry, saya ulang tadi penjelasannya. Kalau gara-gara janin, dia wajib bayar fidyah dan wajib qada. Tapi kalau dia tidak bisa berpuasa karena memang dianya yang lemah fisiknya Pak, ya, dia mengandung terus dia sakit, ada ibu yang kayak begitu. Ya, kandungannya berapa sakit, ya. Ada dia yang lemah fisiknya ketika dia mengandung, maka dia boleh tidak berpuasa ya karena gara-gara sakit. Sini katakan linafsiha, dia takut keselamatan dirinya ya dari berpuasa. Seperti apa? Sakit yang disebabkan karena dia berpuasa ya, lemah fisiknya, maka apa? Boleh dia tidak berpuasa bagi orang yang hamil dan orang yang menyusui. Wa alaihimal qada, tapi baginya adalah qada. Kenapa?
karena dia sama kayak orang sakit. Ya, orang sakit itu kata Allah, kalau ada orang sakit terus nggak bisa berpuasa, ya boleh tidak berpuasa, tapi nanti ketika sembuh ya dibayar dengan qada. Ya. Sawa'un tadarrarul waladu amla, tetap wajib qada kalau dia khawatir keselamatan jiwanya, dirinya, ya. Baik puasanya berdampak sama anak atau tidak, tetap dia wajibnya cuma bayar qada. Nah, tapi kalau dia takut, fisiknya dia kuat, sehat untuk berpuasa, tapi divonis oleh dokter berbahaya sama janin, berbahaya sama anak. Kenapa? Karena kalau ente puasa, badan anda kuat, tapi air susunya jadi berkurang, hak anak jadi terkurangi, anak bisa berbahaya kalau tidak menyusui. Nah, kalau anak sekarang dibalas sama ulama. Kalau untuk anak zaman sekarang mah jarang pengen nyusuin lama-lama. Nyusunya pakai apa? Susu sapi. Ya, padahal Allah mengatakan tidak ada air susu yang terbaik buat janin sampai 2 tahun kecuali susu ibunya. Ini zaman sekarang kan takut. Ini banyak 4 bulan aja udah ganggu nih aktivitas. Gitu. Ya. Jadi kalau gara-gara takut sama anak dan takut sama bahaya sama anak karena kekurangan air susu atau takut sama janin kalau dia berpuasa, maka kata Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, alaihimal qada wal kafarah, maka dia wajib mengqada dan wajib membayar kafarat. Kafaratnya apa? Memberi makan 1 orang 1 mud. Ya. Itu sesuai penjelasan Abdullah bin Wabizalika qala Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wala mukhalifa lahuma. Sesuai pendapat berdasarkan penafsiran ayat tadi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, sesuai pendapat ayat itu yang dijelaskan oleh Abdullah bin Umar dan Ibnu Abbas, kesimpulannya adalah wajib qada dan bayar fidyah kafarat. Kafaratnya sama kayak kafarat tadi, setengah zakat fitrah. Yaumin mud, selama dia tidak berpuasa. Nanti dia wajib membayar puasanya dan sekaligus dia membayar kafarat. Jadi bukan pendapat para sahabat yang mengatakan cuma kafarat aja, fidyah aja, enggak. Kalau gara-gara takut sama anak, tetap wajibnya adalah qada dan bayar fidyah kafarat. Kemudian wal maridu wal musafir, orang yang boleh tidak berpuasa karena ada uzur. Siapa dia? Al marid, orang yang sakit, wal musafir safaran tawilan, dan orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Perjalanan jauhnya berapa ukuran minimalnya? Adalah sejauh jarak tempuh orang boleh mengqashar salat. Berapa? 82 kilometer. Boleh. Tapi kembali ayat mengingatkan, wa antasumu khairun lakum.
Kalau ente paksain puasa karena tidak terlalu membahayakan, itu lebih baik daripada ngutang. Kita kebanyakan, boleh nih ngutang nih, main ambil utang aja. Kalau ngutang itu Pak enak di awalnya, nggak enak pas bayarnya. Itu mah kondisi dan logika berutang sama, puasa juga sama. Ngambil utangnya mah enak. Syaratnya terpenuhi boleh ngambil utang. Apa itu? Sakit, bepergian jauh, itu syaratnya terpenuhi itu. Boleh ngutang puasa. Kata syariat baik Al-Quran maupun hadis, boleh Anda tidak berpuasa tapi wajib mengqadha. Nah, qadha itu kan utang yang wajib dibayar. Gitu. Tetapi kalau perjalanannya, musafirnya di sebuah lingkungan yang berat, nah jangan dipaksain puasa. Karena Rasulullah dulu ketika perang, pernah terjadi peperangan itu, sering terjadi peperangan itu di bulan Ramadan. Nah kemudian Rasulullah SAW mencontohin, karena Rasulullah lihat, oh ini perjalanannya berat nih. Apalagi kan medannya di sana kan padang pasir, panas, kan gitu ya. Akhirnya Rasulullah perlihatkan tuh ke sahabat yang gemar berpuasa, langsung minum di depan para tentara. Kalau di kita sekarang, minum Rasulullah siang. Setelah itu melanjutin perjalanan. Sahabat ada yang merasa saya masih kuat. Rasulullah langsung memvonis, ulaika humul usad, mereka itulah orang-orang yang melakukan maksiat di hadapan Allah. Kenapa? Karena menzalimi diri sendiri. Perjalanannya berat, medannya berat, maksain puasa. Itu namanya menzalimi diri sendiri, dan itu dibenci oleh Allah. Itu perbuatan maksiat kepada Allah. Makanya Rasulullah bilang, ulaika humul usad. Tapi kalau perjalanan kita sekarang, subhanallah, kan nyaman, Pak. Iya kan? Nyaman kan? Nyaman. Naik pesawat dari Jakarta ya ke Sulawesi. Oh, jarak tempuhnya udah jauh banget itu, Pak. Tapi ayatnya mengatakan, wa antasumu khairul lakum. Benar, boleh Mas Anda berbuka. Tapi kalau ente simak firman Allah, berpuasa lebih baik. Kenapa? Karena kalau berpuasa Anda tidak ada logika utang. Ente langsung lunas. Yang namanya utang logikanya sama. Di awal mah enak. Tapi pas bayarnya banyak yang jatuh tempo kagak bisa bayar. Makanya sekaligus melalui taklim ini saya ingetin ibu-ibu yang masih punya utang, segera bayar, ini waktunya tinggal bulan Sya'ban, sebulan lagi. Jangan leha-leha, bilang apa? Antar, gampang. Itu sama kayak orang yang utang. Kalau ngutang awalnya, ntar saya bayar. Tapi pas begitu sampai waktunya ditungguin bayar, kagak bayar. Sementara ini utang sama Allah. Kata Rasulullah, wa dainullahi ahaqqu an yuqda. Utang Allah lebih istimewa untuk dibayar daripada utang sama manusia. Ya. Wa dainullahi ahaqqu an yuqda. Ya, utang dari Allah. Maka kemudian apa? Boleh dia tidak berpuasa,
Tapi yo perhatian untuk apa? Langsung kodok membayar. Bapak pergian pokoknya nggak apa-apa, perjalanannya nggak berat. Boleh. Syaratnya terpenuhi, Anda boleh tidak berpuasa. Tapi diingat, wajib dikodok, wajib dibayar. Sepanjang perjalanan berapa hari Anda tidak puasa, pokoknya 2 hari, ya 2 hari langsung kodok. Jangan ditunda-tunda mulu. Kalau sudah punya kemampuan, ya, untuk berpuasa. Ya kalau lagi waktu silaturahmi jangan dah. Ntar gitu ya puasanya. Nah itu yang dijelaskan oleh ayat tadi, firman Allah secara global, kemudian diperinci oleh beberapa hadis Nabi, kemudian lebih diperinci lagi penjelasannya oleh para alim ulama. Maka penjelasan seperti itu. Siapa orang yang boleh tidak berpuasa karena persyaratan uzurnya terpenuhi? Ya, gitu. Yang tadi, yang pertama orang sakit. Ya. Yang kedua orang yang musafir. Ya, ini kalau tidak berpuasa ketetapannya satu, wajib mengqadha. Ya, gitu. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ibu yang hamil, ibu yang menyusui, nek yang dikhawatirkan adalah fisiknya, boleh tidak berpuasa dan wajib mengqadha. Kalau yang dikhawatirkan kandungannya dan anaknya, boleh tidak berpuasa, tapi ketetapannya dua, wajib mengqadha puasanya sekaligus bayar kafarat fidyah, memberi makan sepanjang dia tidak berpuasa. Yang terakhir, orang tua renta yang sudah tidak mampu berpuasa. Kalau dia tidak berpuasa boleh, dan tidak wajib dianjurkan berpuasa karena sudah tua renta, udah uzur. Kalau bahasa kita mah uzur kesehatan, uzur kemampuan fisik untuk berpuasa, udah tua renta. Walaupun dia tidak sakit, tapi memang udah nggak sanggup dia berpuasa. Jangan suruh berpuasa. Boleh dia tidak berpuasa selama 1 bulan penuh, tinggal diganti dengan fidyah. Kafaratnya adalah bayar fidyah, ngasih makan orang miskin. Nah kalau ada orang yang punya utang terus meninggal dunia, dibayarkan oleh ahli warisnya dan kerabatnya. Orang sakit, terus sembuh, terus ada waktu untuk mengqadha tapi dia tidak qadha, terus meninggal, maka dia wajib dibayar dengan puasa. Tapi kalau ada orang sakit, dibawa mati sakitnya, tidak ada waktu untuk mengqadha, maka tidak ada kewajiban apa-apa sama ahli warisnya. Nah, tidak ada kewajiban apa-apa. La qadha wa la kafar. Tidak wajib qadha dan tidak juga wajib fidyah. Banyak sakit, ya, gak ada waktu jeda, sakit, naun, dibawa meninggal. Ya, kalau namanya orang sakit menaun, ya, sakit lama gitu, itu nggak ada kewajiban. Kewajiban anak apa? Ngurusin dia tuh saat sakit. Nah, kalau ada jeda dia sehat, nah itu wajib dipuasakan oleh anaknya. Itu pendapat yang sesuai dengan hadis sahih dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi saumun,
orang yang meninggal dunia dan punya hutang puasa. Kenapa punya hutang puasa? Dulu dia sakit tidak puasa, tapi diberikan oleh Allah waktu kesehatan untuk mengqada, tapi dia tidak gunakan. Maka tetap hutang itu berlaku. Maka somaan waliyuhu diganti dengan puasa oleh walinya, ahli warisnya, kerabatnya, dekatnya. Itu mungkin penjelasan kita pada kesempatan kali ini. Saban waktu bangkit jiwaku, kau sungguh hati